Assalamualaikum kepada sahabat Lugas TV ya. Saya Selilo Amena, Ketua PWI Kabupaten Tangerang yang kebetulan juga sebagai wartawan di Radio El Sinta. Dan ini saya perkenalkan sekretaris saya, silakan. Ya, perkenalkan saya Putra Jaya, Sekretaris PWI Kabupaten Tangerang. Terima kasih Bang sudah diundang di Lugas TV. Sama-sama Bang. Dan kemarin kami ke kampus Unipi ya, alhamdulillah diterima dengan baik. Kami juga sharing mengenai kegiatan di sana. Dan bahkan ada wartawan cuma bla 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 segala macam. Nah, untuk menangkal isu-isu yang negatif soal wartawan, maka sukses terus ke depannya Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke nih, kita lanjut ya. Saya mendengarkan nih, bahkan kita melihat ya, tidak asing lagi fenomena ormas LSM tapi wartawan. Betul. Dari pandangan Ketua PWI Kabupaten Tangerang dan Sekjen, seperti apa ini ke depan ini? Silakan. betul, memang sekarang bikin media itu gampang. Ya. Gitu kan. Jadi antara ormas, RSM, tiba-tiba jadi wartawan, bahkan hari ini OB, tiba-tiba besok punya ID card, begitu kan. Memang sih secara ini tidak mengikuti apa yang ada dalam kode etik jurnalistik dan aturan-aturan dalam kewartawan. Tapi di sini saya lebih melihat karya. Karya, ya. Ketika Anda anggaplah satu orang dari LSM tiba-tiba dia punya media terus menjadi wartawan, saya lihat karyanya mana, kan seperti itu. Kalau dia hanya mengandalkan ID card saja begitu kan, saya rasa itu sangat tidak baik ya, dan kasihan teman-teman yang memang bekerja sebagai wartawan yang sesungguhnya. Jadi sekarang lebih kepada kita perlihatkan karya kita sebagai wartawan radio, kita siaran, sebagai wartawan media cetak, karya tulisnya kan ada di situ. Di situ kita bisa melihat kualitas dari penulisan itu adalah kualitas dari wartawan. Oke, artinya organisasi PWI melihat hal itu memang agak resah lah. Betul. Gitu ya. Ada nggak langkah-langkah ke depan ini untuk boleh katakan jemput bola atau apa, memberikan penawaran bagi mereka supaya lebih memahami tentang kode etik jurnalis? Ada nggak nanti ke depan seperti itu? Ada, kita memberikan edukasi mengenai kode etik jurnalis. Kalau memang ingin menjadi wartawan, kita ajarkan cara menulis, karena penulisan berita dengan penulisan opini itu beda. Ya. Gitu. Dalam pemberitaan opini itu tidak boleh. Gitu kan. Iya. Nah, di situ kita lebih mengajarkan cara menulis yang baik saja dulu lah. Gitu. Kalau baik kan sudah pasti benar. Kalau benar belum tentu juga itu menjadi hal yang baik. Gitu. Artinya gini, kalaupun dia ada karya jurnalis dan dia masuk di salah satu organisasi, sebenarnya tidak masalah. Yang penting ada karyanya, dan karyanya juga jangan kegiatan-kegiatan daripada organisasinya gitu loh. Ada sosial, budaya, pendidikan, dan politik juga seperti tadi ya Bu ya. Penyambung lidah masyarakat itu ya kan kami media begitu. Silakan Bang, tambahannya Bang. Ya, kalau saya pendapat saya begini, masuk jadi jurnalis ini kan tidak mudah ya, perlu ada proses ya. Saya mengikuti pendidikan jurnalis itu 6 bulan, kemudian ujian sampai dapat sertifikat, baru kita melamar sebagai seorang jurnalis. Untuk masuk ke organisasi seperti PWI, sebesar PWI ini kita juga perlu karya latih wartawan, kemudian diuji bagaimana kode etiknya, bagaimana cara penulisan dan lain sebagainya. Ketika ini dapat dilalui, baru dikatakan sebagai seorang jurnalis yang betul-betul jurnalis. Nah, saya melihat, mohon maaf, teman-teman yang ada di luar sana banyak yang mencampur adukan karya sosok jurnalis dengan organisasi lainnya seperti dalam tanda kutip LSM dan ormas misalkan. Bahkan saya sering kali menemukan
seorang jurnalis yang juga seorang ketua ormas misalkan atau ketua LSM, dia menjadi narasumber, dia sendiri yang menulis di medianya sendiri. Nah ini kan timbul kerancuan. Maksud saya bergelut di dunia jurnalis ini hampir 20 tahun ya. Saya sendiri ketika saya akan menjadi narasumber, saya tidak pernah membawa diri saya ini sebagai seorang jurnalis, tetapi di lembaga lain kan begitu. Jangan sampai dia yang nulis, dia yang jadi narasumber, dia yang menyajikan. Ini kan konyol gitu menurut saya. Hal-hal seperti ini harus ke depan harus kita hindari dengan apa? Mudah-mudahan dengan organisasi PWI ataupun organisasi lainnya, para jurnalis ini bisa disaring betul-betul menjadi jurnalis. Karena bagi saya, jurnalis ini adalah pilihan. Kalau kita sudah terjun menjadi seorang jurnalis, ya seutuhnya jadi jurnalis kan seperti itu ya. Mungkin itu Bang. Aku luar biasa. Artinya silakan Anda berkarya, tapi jangan jurnalis, tapi YouTuber. YouTuber dia bukan kanal, bukan yang menjadi cuan-cuan itu tidak masalah. Tapi ketika labelnya itu jadi wartawan, kan artinya dia pun harus mempunyai kode etik jurnalis itu. Kira-kira gitu ya Bang ya, tambahan. Oke, luar biasa Bang. Informasi dari media, ini kembali soal tadi juga ini, informasi dari media sosial saat ini sangat cepat. Bahkan anggota kita ini wartawan ini ngambil berita juga dari yang lagi viral. Ya kan gitu ya. Target Ketua PWI Tangerang mungkin seperti apa soal fenomena terkait yang viral ini? Sebenarnya wartawan ngambil berita yang lagi viral boleh saja, asalkan dia konfirmasi, ya kan? Bukan copy paste ya? Ini yang menjadi konfirmasi. Narasumbernya siapa, dia harus konfirmasi ke narasumbernya. Gak apa-apa, dasar informasi itu dari media sosial itu sah-sah saja. Dasar informasi itu dari media sosial. Tapi dia harus konfirmasi. Itulah wartawan. Takutnya yang viral itu hanya konten. Betul. Itulah gunanya konfirmasi. Ada tambahan Bang? Karena kemajuan teknologi tidak bisa dihindari ya, media sosial perkembangannya cukup melejit ya, bahkan mengalahkan media-media mainstream ya, yang tadinya koran tebal jadi koran tipis sekarang ya, bahkan ada beberapa televisi juga tutup gara-gara tergerus sama media sosial. Nah ini menjadi sumber informasi awal yang cukup bagus media sosial ini. Lagi-lagi tadi betul yang dikatakan Pak Seli, bahwasanya sebagai seorang jurnalis harus punya naluri untuk lebih menggali informasi yang kita dapat itu. Jangan sampai setelah diterbitkan, setelah ditayangkan menjadi berita hoak kan seperti itu. Nah ujung-ujungnya kita bisa terjerat ya kasus hoak kan. Iya benar. Waduh luar biasa nih ya. Oke, kita kembali ke organisasi. PWI Kabupaten Tangerang sejauh ini boleh disampaikan sudah berapa anggota yang tergabung, lalu mungkin kedepannya selain roadshow ke kampus, kira-kira apa nih program pendidik, dengan juga akan membuka suatu pendidikan, seperti apa mungkin disampaikan secara lugas? Anggota kita ada 29. Masih sejauh ini 29, oke. Masih dua, karena kita sangat selektif ya. Sangat selektif ya, oke. Nggak bisa asal ya. Jadi jangan mentah-mentah nih anggota PWI bisa seperti itu. Terus untuk program, jadi filter ya? Iya betul. Untuk program mengenai pendidikan selain go to school, go to campus, mengenai edukasi jurnalis, kita juga membuka kelas untuk teman-teman anggota yang ingin belajar terkait penulisan. Wow. Gitu. Jadi itu gratis. Oh gratis. Iya. Jadi judul harus seperti apa, terus penyambungan kalimat, penulisan berita apakah mengerucut atau segitiga itu. Jadi kita ajarkan semua. Bang, soal pendidikan seperti apa nanti Bang ke depannya Bang? Ya kita lagi masih menata struktur internal ya. Ke depan kita akan lebih mengedukasi teman-teman yang masih membutuhkan bagaimana kita menjadi seorang jurnalis yang handal, menjadi seorang jurnalis yang betul-betul jurnalis, bukan hanya bahasa orang Tangerang ketantang ketenteng saya jurnalis, tapi karyanya ya coba bisa nulis, tapi isi dari tulisan itu sendiri tidak bisa dipahami sama masyarakat. Saya berharap ke depan teman-teman mau belajar bareng ya, sama kita juga masih tetap harus belajar,
kita belajar bareng bagaimana kita ini menjadikan diri kita menjadi jurnalis yang berkualitas. Mungkin itu. Wow, luar biasa. Waktu pelantikan kemarin, kalau nggak salah itu dihadiri Forkominda ya, ada beberapa Forkominda. Karena sosok Bukit Tua, karena El Sinta kali ya. Jadi baik kepolisian kan, El Sinta ini kan rata-rata terkait tentang lalu lintas kan. Oh kamu harus hadir itu kira-kira gitu. Oke, dalam kesempatan ini Ketua boleh nih memberikan masukan kepada pihak eksekutif Kabupaten Tangerang dalam kesempatan ini. Silakan. Ya, terima kasih kepada instansi ya, baik instansi pemerintah, kepolisian dan semuanya. Alhamdulillah kami bermitra cukup baik. Kami juga sebagai monitoring mereka begitu, dan mereka juga welcome gitu kan. Memang PWI itu mereka juga butuh memberikan informasi kepada masyarakat. Saling sinergi lah ya. Saling bersinergi. Pemerintahan Bupati Tangerang Muhammad Faisal Rashid, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, di masa kerja 100 hari kerja ini, bagaimana Ibu melihat dari sisi media nih, menyimpulkan bahwa pro rakyat atau seperti apa yang saat ini? Program-program dari Faisal Rashid dan Intan, Bu Intan ya, memang lebih mengedepankan mengenai pendidikan itu. Terus lebih mengedepankan juga mengenai kualitas dari pelayanan. Jadi untuk berita-berita yang negatif gitu mungkin tidak terlalu banyak juga, karena memang belum terlihat. Kita bukan bicara tidak terlihat ya, belum terlihat. Bupati dan Wakil Bupati ini bagaimana responnya kepada teman-teman kita jurnalis, khususnya PWI? Oh ya, responnya sangat baik. Kemarin juga Pak Bupati mengucapkan selamat, terus Kapolda Kalimantan Timur juga mengucapkan juga gitu kan. Pak Sinto juga. Wah, benar. Langsung dari Jerman beliau mengucapkan juga gitu. Jadi alhamdulillah memang responnya cukup baik bagi kami dari Kabupaten Tangerang yang siap bersinergi dengan semua program pemerintah Kabupaten Tangerang. Tetapi harus digarisbawahi, bukan berarti kita tidur. Iya, itu benar. Tambahan Bang, terkait pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Oke, kalau menurut saya program-programnya cukup bagus ya, pro rakyat sudah ya, karena kalau saya lihat 100 hari yang dilakukan ini, pasangan Bupati dan Wakil Bupati ini masih melanjutkan program Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya. Ya. Artinya saya belum melihat greget yang luar biasa dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati ini. Masih membaca kali Bang? Masih membaca. Oh iya, karena butuh 29 kecamatan kan? 29 ya kan? Jadi baca dulu dia berapa bulan ini. Hampir 4 juta jiwa ya. Jiwa, iya. Juta jiwa. Artinya kalau yang dikerjakan lumayan bagus, turun ke masyarakat juga cukup aktif. Itu tadi masih kita tunggu gebrakan-gebrakannya ya, karena kan kayak mulai bedah rumah, kemudian bantuan sosial sampai ke penataan wilayah pesisir ini cukup masif dilakukan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Ya mudah-mudahan ke depan ada program-program baru yang ditawarkan kepada masyarakat yang betul-betul pro rakyat seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari netizen Bang, ketika kita posting poster ini, Bang izin ini dari teman-teman kita wartawan dari Kabupaten Tangerang yang lagi heboh pagar laut, kan kira-kira gitu nih. Saya mau boleh tanya ini Bang, dari pertanyaan netizen ini, dari pandangan teman-teman jurnalis khusus PW ataupun Akang lah selaku di sana, boleh asli orang sana Bang? Saya atau pendatang? Asli Serang tapi banyak bisa dikatakan mengarungi Kabupaten Tangerang dan Tangerang. Oke, tidak asing lagi Bang, pemerintahan itu sampai berapa bulan, padahal Ombudsman sudah beberapa bulan yang lalu 2024 tepatnya Agustus sudah memonitor ya, tapi hebohnya ini ya awal tahun 2025. Boleh Bang pandangannya Bang dari yang punya tuan rumah lah bahasanya. Ini bicara sepengetahuan saya. Iya. Sepengetahuan saya, mudah-mudahan ini kan proses hukum lagi berjalan di Mabes Polri. Ya kita tunggu saja apapun keputusannya dari para penegak hukum, mungkin itu yang terbaik.
Kalau kita melihat proses pagar lautnya sendiri sudah dihentikan sama Dinas KKP Provinsi Banten ya, bahkan sebagian besar sudah dicabut-cabutin. Kemarin juga terakhir minggu yang lalu ini ada 1 kilo yang dicabut sama Dinas KKP Provinsi Banten. Mudah-mudahan selesai semua gitu cuman masih timbul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, apakah dengan diungkapnya pagar laut ini kasusnya selesai? Tentu tidak ya, karena masih banyak juga masyarakat yang berjuang di wilayah Paku Haji, di wilayah Sukadiri dan sekitarnya. Bahkan terakhir itu ada beberapa kelompok masyarakat juga yang masih demo ke kantor desa kaitannya dengan penolakan penggusuran ya. Artinya mereka mau direlokasi sama pengembang, mereka masih menolak karena kalau relokasi juga belum tentu menjadi baik ya. Pindah ke tempat yang baru juga mereka harus cari usaha apa kan. Selama ini mereka kehidupannya hanya mengandalkan menjadi nelayan ataupun jadi kuli nelayan ya di sana ya. Mudah-mudahan pemerintah juga tidak menutup mata ketika protes-protes masyarakat ini terus dilakukan. Ya pemerintah bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar ya. Tidak baik hanya buat pemerintah tapi buat masyarakat secara keseluruhan. Harapan saya ya pemerintah Kabupaten Tangerang maupun Provinsi Banten turun langsung untuk memonitor ya apa yang terjadi di masyarakat, karena gejolak di masyarakat selama ini masih terus terjadi kaitan bergeser dari pagar laut, dari pengkaplingan laut. Sekarang ini isunya malah pencaplokan lahan warga walaupun mereka dibayar kan begitu ya. Saya sih berharap masyarakat yang sudah tinggal bertahun-tahun di sana tidak juga harus tersingkir, harus meninggalkan kampung halamannya hanya untuk kepentingan ya pengembang atau kepentingan orang tertentu seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi berjuang juga diberi kemudahan ya di sana, karena ada beberapa kelompok nelayan yang masih menyuarakan jangan sampai kampung kami dirampas, jangan sampai tanah kami dirampas. Oke. Luar Bang, ini kan harapan masyarakat. Harapan masyarakat. Kalau bukan masyarakat pers, kita kan masyarakat pers, Bang. Yang saya jadi bingung, Bang, ini luar biasa. Ketika ada teman-teman kita media menulis narasumber yang agak melenceng, menurut saya ditulis dan diramaikan. Bagi saya sih, ayo yang seperti kata ketua, kita bijak, kita lakukan kode etik. Itu benar nggak ini? Informasinya segala macam, hanya mohon maaf nih, hanya biaya uang tulis itu dinaikin, dikirimin tuh liris semua itu. Itu bagi saya kurang etik lah. Oke, luar biasa. Banyaknya organisasi pers baik yang diakui baik yang berbentuk pokja atau kalau nggak salah itu kurang lebih 27 organisasi saya baca tadi di Google itu ya. Oke, termasuk ada PWI, dualisme kata isu masyarakat nih di tengah-tengah masyarakat. Boleh Bu, sejauh ini Ibu melihat, bagi saya sih nggak ada dualisme PWI, hanya ada satu. Kalaupun sependapat dengan saya, boleh kasih pendapat Bu tentang PWI yang kata masyarakat dualisme. Sebenarnya PWI dualisme itu sebenarnya saya agak sedikit riskan ya untuk menanggapi ini gitu, karena memang kalau bagi saya ketika memang kita mengaku dari PWI si A, PWI si B, yuk sama-sama yuk kita tunjukkan programnya apa sih begitu. Kita tawarkan program aja ya. Tidak perlu kita bersikeras dengan oh saya gitu, tapi kalau saya lebih kepada saya punya program untuk memajukan organisasi saya, untuk memajukan anggota saya gitu kan, untuk memajukan masyarakat dan semua yang ada di lingkungan saya begitu. Saya lebih kepada itu. Jadi kalau mengenai itu seperti saya bilang, yuk kita tingkatkan program kita saja. Oke, luar biasa. Boleh Ibu Ketua selaku wartawan El Sinta boleh nih menyampaikan caranya bagaimana nih menyampaikan informasi di Radio Sinta. Silakan tentang kecelakaan diduga lah, ada kecelakaan di tol Merak Tangerang. Silakan. Baik pendengar El Sinta, saya Seri Loamena saat ini berada di lokasi Jalan Raya Merak,
tepatnya di KM 43, dan memang terjadi kecelakaan antara mobil truk dengan mobil sedan dengan nomor polisi sekian-sekian, dan saat ini sudah dievakuasi oleh petugas. Dan informasi yang kami sampaikan kepada pendengar El Sinta untuk mencari alternatif jalan lain, menghindari kemacetan di ruas jalan KM 43, jadi bisa keluar dari Serang Timur menuju jalan arteri dan bisa keluar kembali ke Cilegon untuk menghindari kemacetan ini. Wah, sahabat Lugas TV, kalau mendengarkan suara ketua, ya boleh pagi-pagi di radio mobil El Sinta, ya, wilayah Tangerang sampai Merak. Kalau pas mudik, ketua standby ya di Pelabuhan Merak ya. Standby di gerbang tol Cikupa, terus kita ke rest area, balik lagi, kita muter terus sampai ke Karangtengah, nanti balik lagi. Oke, terima kasih Ketua Pak Sekjen. Mungkin terakhir closing statement kegiatan kita podcast hari ini. Iya. Podcast Lugas TV ya, Lugas TV itu terima kasih, saya sudah diundang, kami dari PWI Kabupaten Tangerang ya Putra, kita sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang memang harus kami sampaikan kepada kalau podcast apa ya, penonton begitu ya, kepada penonton ya, dan kami juga bisa menyampaikan program-program kami berbagi informasi, dan kepada Lugas TV semoga semakin jaya dan semakin gemilang. Amin, terima kasih Pak Sekjen. Ini program yang cukup luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Lugas TV. Semoga program ini bisa mengedukasi masyarakat ya, dari berbagai hal, baik di kami diundang selaku jurnalis maupun di narasumber-narasumber lainnya. Saya meyakini apa yang disajikan Lugas TV ini semuanya bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan Lugas TV semakin jaya. Oke. Amin. Sahabat Lugas TV, luar biasa narasumber kita ini. Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial. Thomas Jefferson. Luar biasa, terima kasih Ketua sekali lagi. Demikian podcast kami siang hari ini dalam program perdana Libas Bos, lintas bincang-bincang bersama Badai Senaga, beropini sehat. Nantikan narasumber kita berikutnya mungkin yang lebih menantang. Oke, sampai jumpa dalam kesempatannya. Merdeka!